Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan kuadrat. Dan topik kita pada video ini adalah penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Di video yang pertama, kita sudah mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Sambil mengingat kembali, misalkan contoh ini, x kuadrat ditambah 10x tambah 21 sama dengan 0, kita akan menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara pemfaktoran. Ingat, yang pertama kita cari angka yang jika dikalikan hasilnya C. Kemudian jika dijumlahkan, maka hasilnya harus menjadi B. Kemudian baru faktorkan. Nah, sekarang kita lihat di sini, berapa kali berapa hasilnya 21, dan kalau dijumlah harus jadi 10. Maka kita dapat angkanya 7 kali 3, ya kalau ditambah 10, maka tinggal faktorkan. Sehingga pemfaktorannya x tambah 7 dikali x tambah 3. Adapun akar-akar persamaannya atau penyelesaiannya, kita lanjutkan x tambah 7 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0, sehingga x-nya bisa negatif 7 atau x-nya sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 7, negatif 3. Nah, yang kedua, selain menggunakan pemfaktoran, kita bisa menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna namanya. Langkah-langkahnya seperti ini. Ini soal yang sama ya, tetapi menggunakan cara yang berbeda. Yang pertama, pindahkan C ke ruas kanan. Oke, di sini C-nya kan 21 ya. Kita pindahkan ke ruas kanan. 21 kalau pindah ke ruas kanan berarti jadi negatif 21. Itu langkah pertama. Langkah kedua, tentukan nilai setengah B kuadrat. B-nya kan 10. Kemudian setengahnya dari 10 kan berarti 5. Dikuadratkan. Nah, maka kita tulis nih di ruas kiri dan ruas kanan. X kuadrat tambah 10x tambah 5 kuadrat sama dengan negatif 21 ditambah 5 kuadrat. Kemudian kita ubah bentuk ini. Nah, ini justru di sini nih yang dimaksud dengan kuadrat sempurna. Ya, setelah ini tinggal hitung, tetapi bentuk ini bisa kita ubah menjadi x ditambah 5 kuadrat. Jadi setengahnya dari 10 kan 5, maka di sini x tambah 5. Misalkan di sini 4, setengahnya kan 2, berarti di sini x tambah 2. Oke, gitu dan seterusnya. Nah, ini 5 kuadrat itu kan 25 ya, negatif 21 tambah 25 berarti kan 4, seperti ini. Kemudian kita hilangkan pangkatnya. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar, kalau pindah ruas, ya penjumlahan maka jadi pengurangan dan sebaliknya. Kalau perkalian jadi pembagian dan sebaliknya. Sekarang perpangkatan itu akan menjadi bentuk akar dan sebaliknya gitu ya. Sehingga ini x ditambah 5 sama dengan plus minus akar 4. Jadi kalau pangkatnya dihilangkan, ini pangkat 2 berarti ini juga akar kuadrat. Kalau di sininya pangkat 3 ya di sini ada angka 3-nya nih. Oke. Nah, yang harus diperhatikan kalau kita hilangkan pangkat ini maka jadi akar, intinya gitu ya. Dan kenapa di sini ada plus minus? Karena ini kalimat terbuka. Ingat, kalimat terbuka itu kita belum tahu benar atau salahnya. Jadi kalau misalkan yang ditanya akar 4 itu hanya 2. Tapi kalau misalkan ini berarti harus ada plus minusnya. Oke, gitu ya. Kemudian akar 4 itu kan 2 ya, jadi plus minus 2. Nah, plus minus 2 itu maksudnya bisa angka. Jadi gini nih, bisa x tambah 5 sama dengan 2 atau x tambah 5 sama dengan negatif 2. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita hitung x berarti ini kalau kita pindahkan jadi dikurang ya. 2 dikurang 5 berarti negatif 3. Kalau yang ini yang kita pindahkan berarti negatif 2 dikurang 5 negatif 7. Nah, jawabannya sama. Ya, himpunan penyelesaiannya negatif 7, negatif 3. Lalu apa spesialnya? Kita harus mempelajari cara ini. Ya, cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kan kita udah belajar cara pertama. Nah, di contoh ini sudah digambarkan. Ya, jadi yang menggunakan pemfaktoran bisa kita hitung dengan kuadrat sempurna. Jadi semua soal pemfaktoran bisa kita hitung dengan cara ini. Tapi yang jadi masalah, misalkan soalnya seperti ini. X kuadrat tambah 6, X tambah 2 sama dengan 0. Coba teman-teman hitung penyelesaian ini menggunakan cara pemfaktoran. Ya, pastinya nggak bisa. Kenapa? Karena ini berapa kali berapa hasilnya 2. Tapi kalau dijumlah harus jadi 6. Kan 2 itu pemfaktorannya hanya 1 dan 2 ya. 1 kali 2 berarti. Karena dia bilangan prima kan. 1 kali 2 nggak ada lagi selain 1 kali 2.
Nah, 1 kali 2 itu kan 2. Nah, 1 tambah 2-nya 3, nggak jadi ini. Makanya kita tidak bisa menyelesaikan soal ini dengan cara pemfaktoran. Sehingga teman-teman harus mempelajari juga cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, caranya tadi sudah dikasih tahu ya. Pertama, si C ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga X kuadrat ditambah 6X sama dengan negatif 2. Setelah ini, kita cari setengah dari B. Setengah dari B ini kan berarti setengah dari 6 ya. Berarti 3 kuadrat. Maka X kuadrat tambah 6X tambah 3 kuadrat, ini negatif 2 ditambah 3 kuadrat. Oke, yang ini berarti jadi X tambah 3 kuadrat. Kemudian yang ini hitung, ini 3 kali 3 kan 9, negatif 2 tambah 9 berarti 7. Nah, ini kalau pangkatnya kita hilangkan, maka di sini kita akarkan. Jangan lupa menggunakan plus minus. Nah, kemudian X berarti kan bisa X tambah 3 sama dengan akar 7, atau X tambah 3 sama dengan negatif akar 7. Nah, sekarang pindahkan 3-nya, berarti X sama dengan akar 7 dikurang 3, atau X sama dengan negatif akar 7 dikurang 3. Ingat, sifat komutatif. Teman-teman boleh aja nulisnya negatif 3 ditambah akar 7, yang ini negatif 3 dikurang akar 7. Sama saja. Ya, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi ini akar-akarnya. Coba kalau kita hitung menggunakan pemfaktoran akan sulit sekali. Maka silakan pelajari cara yang ini. Termasuk misalkan contoh yang ini. 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 1. Kalau kita kalikan ini 2 kali ke 1 kan 2. Berarti cari berapa kali berapa hasilnya 2, tapi kalau dijumlah harus jadi 8. Sama aja kayak ini tadi. Ya, nggak akan ada angkanya. Angka yang mudah gitu ya. Angkanya mah ini nih. Cuma kan nggak mudah gitu untuk menemukan angka ini. Kalau menggunakan cara pemfaktoran. Sehingga kita gunakan cara kuadrat sempurna. Ini kan yang A-nya sama dengan 1, ini yang A-nya lebih dari 1. Oke, kita kita ingat tadi langkah-langkahnya. Yang C kita pindahkan sehingga 2x kuadrat ditambah 8x sama dengan negatif 1. Kemudian kita faktorkan 2x kuadrat dengan 8x. Ingat, kalau kita memfaktorkan berarti mencari EPB dari 2x kuadrat dan 8x. Maka kita dapat angkanya 2. Tetapi kita nggak usah menggunakan 2x karena kita mau mengkuadratkan. Jadi yang kita keluarkan hanya 2-nya saja. Jadi 2x kuadrat kali sini berarti kan 8x. Kalau dua-duanya kita keluarkan, maka di sini jadi persamaan linier. Nah, sedangkan kita akan menghitung dengan persamaan kuadrat sempurna, gitu ya. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini kan perkalian, berarti 2 kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita bagi. Sehingga x kuadrat ditambah 4x tambah 2 kuadrat, ini langsung ya, yang ini nih. X kuadrat tambah 4x, jadi 4 dibagi 2 kan 2. Nah, ini setengahnya. Kemudian yang ini langsung kita hitung. Ini berarti kan kalau 2 tadi pindah jadi negatif 1/2, ini ditambah 2 kuadrat, oke? Jadi ini langsung dituliskan. Ada satu tahapan yang dilewat. Nah, lalu ini berarti menjadi X ditambah 2 kuadrat ya. Nah, sama dengan ini kita hitung. 2 kuadrat itu 4, berarti 2 kali 4, 8, negatif 1 tambah 8, 7. Gitu cara menghitung pecahan. Kalau teman-teman kesulitan di perhitungan ini, berarti teman-teman belum memahami konsep pecahan. Harus pelajari. Nah, sekarang kalau misalkan kita hilangkan pangkatnya, maka yang ini kita akarkan, jangan lupa gunakan plus minus. Oke. Kemudian yang ini akar 7/2 itu sama dengan akar 7 per akar 2 ya. Nah, teman-teman pernah belajar di bentuk akar, kalau bawahnya penyebutnya dalam bentuk akar perlu dirasionalkan namanya. Artinya ini kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Oke, di sini tidak dicantumkan perhitungannya. Kalau ada yang terkendala boleh komentar. Nah, sehingga akar 7 kali akar 2 akar 14, akar 2 kali akar 2 2, sehingga bisa kita tulis plus minus setengah akar 14 atau akar 14/2. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita kan mau mencari X ya, maka X-nya setengah akar 14 dikurang 2, kalau ini kita pindah, atau X sama dengan negatif setengah akar 14 dikurang 2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke. Yang terakhir, X kuadrat ditambah 6X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ingat, silakan di-pause dulu ya. Di-pause dulu, kemudian coba dikerjakan sendiri. Kalau sudah dikerjakan, baru kita bandingkan jawabannya. X kuadrat tambah 6X sama dengan negatif 2, maka setengahnya dari 6 kan 3 ya. X kuadrat tambah 6X tambah 3 kuadrat,
negatif 2 tambah 3 kuadrat. Sehingga X tambah 3 kuadrat sama dengan akar 7. Oh, maaf ini ngulang ya. Kita lanjutkan. Nah, ini. Oke, ini soal berikutnya 4x kuadrat ditambah 8x tambah 3 sama dengan 0. Jadi di sini ya, di pause yang tadi pengulangan terduplikat slide-nya. Jadi kita ulangi lagi soal nomor 4-nya. Kita pindahkan 3 ini ke ruas kanan. Jadi 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 3. 4x kuadrat tambah 8x sama dengan negatif 3. Oke. Kemudian kita faktorkan, keluarkan 4-nya. Ya. Kalau misalkan kita cari EPB-nya 4x, tapi di sini kita keluarkan 4-nya saja. Jadi 4 kali x kuadrat tambah 2x sama dengan negatif 3. Nah, 4-nya kita pindahkan ke kanan, berarti x kuadrat tambah 2x sama dengan negatif 3/4 gitu ya. Nah, kemudian setengahnya dari 2x itu kan berarti 1 ya. Berarti x tambah 1. Jadi x kuadrat tambah 2x tambah 1 kuadrat sama dengan negatif 3/4 ditambah 1 kuadrat. Nah, ini menjadi x ditambah 1 kuadrat. Kemudian ini kita hitung, 1 kuadrat itu kan 1 ya. 4 kali 1, 4, negatif 3 tambah 4, negatif 3 tambah 4 berarti 1. Maka 1/4 gitu ya. Kita hilangkan akarnya, berarti x tambah 1 sama dengan plus minus akar 1/4. Akar 1/4 itu ada ya. Jadi akar 1 kan 1, akar 4 2. Jadi x plus 1 sama dengan 1/2. Oke. X plus 1 sama dengan 1/2 atau X plus 1 sama dengan negatif 1/2. Karena di sini plus minus. Kalau 1 ini kita pindahkan, berarti kan setengah dikurang 1. Ya, sama saja negatif setengah. Sedangkan X tambah 1 sama dengan negatif setengah, berarti sama saja X-nya sama dengan negatif 3/2. Ini konsep pecahan ya. Sekali lagi, kalau terkendala, bingung hitungannya, berarti teman-teman belum memahami konsep pecahan. Himpunan penyelesaiannya berarti negatif 3/2 dengan negatif 1/2. Yang sebetulnya di contoh 4 ini, teman-teman bisa menyelesaikan dengan cara pemfaktoran. Oke. Nah, sengaja ditampilkan contoh ini agar teman-teman setelah ini mencoba mengerjakan soal ini dengan cara pemfaktoran. Oke. Kalau nomor 2 dan nomor 3 memang nggak bisa, tapi nomor 1 yang pertama dibahas sama yang ini nih bisa dengan cara pemfaktoran. Dicoba ya. Selamat mencoba. Mudah-mudahan bisa. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.